Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, masih ada narasumber Pak Cipto Hadi Nugroho, Kepala Sekolah SMKN 1 Surabaya, dan juga Ibu Wahyu dari Surakarta. Kita ke Ibu Wahyu, tadi kalau Pak Cipto sudah menceritakan bagaimana mekanismenya, ada kekhawatiran tersendiri dari sekolah di Surakarta yang masih SMP begitu. Kalau Ibu Wahyu sendiri seperti apa caranya atau sistemnya memulai beradaptasi tatap muka nanti jika sudah diperbolehkan di Januari? Nah, pastinya harus ada ini yang tadi saya katakan, yaitu petugas gugus COVID sekolah. Jadi mulai dari anak datang, yaitu termogan, mengukur ya suhu anak, kemudian jika lebih dari suhu, yaitu 37,5 atau nggak salah ya, itu nanti anak harus berada di ruang isolasi. Itu sudah kami siapkan juga. Baru kemudian nanti anak masuk ke ruang. Nah, karena kami ada 2 lantai, itu pun nanti akan kami bagi. Jadi ini kami mulai dari kelas 9 dulu, kemudian kami bagi kelas 9A, B, C, D, E, F itu melewati tangga yang mana. Kemudian barisannya juga kami atur. Mereka masuk tidak bergerombol, Ibu. Jadi nanti kami atur. Nah, ketika pulang pun juga sama. Tidak langsung mereka akan keluar bersamaan, tetapi satu persatu diurutkan. Satu kelas sudah selesai, sudah dijemput kelas yang lainnya. Seperti itu. Jadi Kemudian sudah, juga, ya silakan Ibu. ya, kemudian juga ini kursi-kursi ya, kursi-kursi yang ada di sekitar kami juga harus kami entah itu di perpustakaan, kemudian di TU, di layanan humas, itu juga pastinya akan kami beri tanda untuk menjaga jarak semacam itu. Baik, baik. Lalu seperti apa petugas mungkin yang dikerahkan selain tadi ada Satgas COVID-19 yang ikut membantu, apakah petugas sekolah juga ditambah Ibu untuk menjaga ini? Bisa melibatkan guru-guru karena kami kalau misalnya tatap muka itu dilaksanakan, kami akan mulai dari kelas 9. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 dan 8 itu bisa membantu mengawasi anak supaya menghindari kerumunan dan jaga jarak. Satu kelas maksimal berapa orang Ibu? Separuh. Jadi kami antara 15 sampai 16 siswa. Dan itu pun satu kelas yang dibagi 2 itu akan mengikuti pembelajaran di kelas yang berbeda. Jadi satu kelas akan mengikuti pembelajaran di 2 ruang kelas. Baik. Dan itu tetap sama. Baik. Sebenarnya kalau menyoal pemaparan dari SMP mungkin teori yang banyak, tapi menjadi PR kalau SMK yang melakukannya karena banyak praktek dan juga interaksi. Pak Cipto, seperti apa solusinya Pak Cipto? Iya, jadi di tempat kami yang pertama memang ya seperti yang saya sampaikan di awal, tim gugus COVID ini yang akan mengendalikan ini semuanya. Jadi kita biasanya masuk misalkan 6:30, insya Allah nanti jedahnya itu sekitar 5 menit per kelas itu untuk bisa masuk di kelasnya masing-masing. Dan per kelas itu kan diisi hanya separuh, 50% ya. Dan nanti yang separuh itu di kelas lain. Dan itu pun mungkin dalam 1 minggu itu bisa 3 kali dia masuk gitu. Tapi ini pun kita utamakan yang kelas 12. Jadi yang kelas 12 karena mereka yang sebentar lagi harus uji kompetensi dan lain sebagainya. Ini untuk prakteknya harus benar-benar dilakukan. Kalau tidak kan ya sulit untuk bisa mengikuti itu semuanya. Contohnya misalkan perhotelan itu harus mulai dari kitchen sampai bednya ditata sedemikian rupa. Kalau di rumah kan ya nggak bisa ya. Jadi harus ke sekolah untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Gitu. Nah, interaksi seperti inilah yang dikhawatirkan rentan dengan penularan ya Pak Cipto ya. Apakah akan dikurangi begitu Pak prakteknya dan memperbanyak teori atau seperti apa Pak rencananya? Iya, jadi gini, untuk anak-anak yang masuk itu kita batasi tidak ada yang namanya istirahat. Jadi mereka misalkan 6:30 sampai jam 11 lah untuk langsung pulang. Dan itu untuk pembelajaran prakteknya kita juga ambil separuh-separuh di kelas itu. Jadi misalkan kelas perhotelan tadi, itu yang separuh di kitchen, yang separuh mungkin di bagian bednya dan lain sebagainya, itu
kan ruangannya agak luas, Bu. Jadi sehingga anak-anak mungkin dengan separuh kelas itu insya Allah jarak itu bisa bebas ya, atau mungkin ya sesuai dengan standarnya lah gitu. Baik. Untuk jam sekolah sendiri seperti apa Pak? Apakah ada pembatasan jam sekolah? Iya, jadi karena kalau istirahat itu dimungkinkan anak bergerombol, akhirnya kita upayakan untuk istirahat tidak ada, langsung nanti masuk sampai jam 11 itu maksimal. Jadi anak-anak mungkin pulang itu pun bergantian pulangnya, sehingga nanti pas zuhur itu sudah di rumah masing-masing. Gitu. Baik. Kalau di SMP juga seperti itu, Ibu Wahyu? Betul, sama. Jadi kalau SMP itu 2 jam, kemudian tanpa istirahat. 2 jam tanpa istirahat. Baik. Ya, ini juga ada pertanyaan juga dari tim juga, kalau misalnya sepulang sekolah ada anak yang tidak bisa dikontrol, seperti apa ini mekanismenya pemantauan untuk anak-anak? Nah, kalau kebetulan di SMP itu kami ada lapangan basket. Kemudian kami ada kantin, kami ada auditorium 2 lantai. Sehingga nanti sambil menunggu menunggu jemputan, anak bisa menunggu di daerah-daerah itu, dan kami bisa memastikan bahwa mereka bisa menjaga jarak satu sama lain. Baik, dan satu-satu duduk berjarak begitu ya Ibu Wahyu ya? Betul sekali. Baik, begitu juga Kak Pak Cipto, karena kalau anak SMK susah ya ngaturnya ya? Iya, kan anak-anak kelas 12 itu rata-rata kan sudah pakai motor Bu ya. Betul, Jadi bisa pulang berangkat motor, sendiri ya Pak ya? Iya, sudah berangkat sendiri, dan ya itu tadi dengan bergelombang itu dipastikan anak itu sudah tidak ada gerombolan lagi di sekolah maupun di depan sekolah. Jadi biasanya kan kalau enggak di sekolah ya di depan sekolah. Nah ini kita pastikan tim gugus COVID kami juga menyebar di depan sekolah itu untuk tidak ada gerombolan anak-anak yang pulang itu mungkin jajan atau apa, sehingga ini menimbulkan kerumunan. Gitu. Baik. Sudah ada bayangan akan menegakkan sanksi mungkin Pak jika ketahuan bergerombol atau bertemu sepulang sekolah begitu? Iya, kalau sanksi ini agak berat Bu ya di situasi seperti ini itu. Ya, sanksinya hanya mungkin anak-anak tidak boleh masuk lagi gitu ya. Jadi kalau memang dia tidak bisa dikendalikan, ya sanksinya tidak bisa masuk lagi, nanti dia ikut yang di online-nya aja gitu. Baik, kita kembali ke bicara soal kebijakan ini secara makro begitu. Bapak dan Ibu juga kurang lebihnya menjadi orang tua bagi murid-murid Anda sekalian begitu. Setujukah soal kebijakan yang diterapkan pemerintah ini? Terlalu terburu-burukah untuk membuka kebijakan tatap muka begitu? Mulai dari Ibu terlebih dahulu. Nah, kalau saya tergantung situasinya, Ibu April. Kebetulan kami di SMP, kami tinggal di kota Surakarta dengan akses internet yang baik. Sehingga menurut kami tatap muka itu bagi kami tidak terlalu tergesa-gesa. Tidak perlu kami tergesa-gesa melaksanakannya. Kalau kami lebih mengutamakan keselamatan anak. Bagaimana tingkat penyebaran infeksi COVID-19 di kota Surakarta. Kalau memang sudah 1 digit, kami pasti berani. Tetapi akan berbeda dengan daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet. Ataupun juga SMK yang membutuhkan praktek. Sehingga tatap muka itu menjadi urgent. Karena mereka, anak-anak kita mungkin akan mengalami apa yang disebut learning loss. Kerugian, kehilangan pembelajaran. Seperti itu sih Ibu April. Baik. Kalau dari Pak Cipto seperti apa Pak? Ada pro kontra di sini, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau dari SMK sendiri seperti apa Pak? Iya. Jadi di SMK ini juga mengutamakan yang namanya kesehatan anak-anak kita Bu ya. Jadi tetap yang utama adalah sehat semuanya. Dan tentunya kita juga tidak mengabaikan yang namanya pendidikan untuk SMK-nya. Jadi prakteknya itu juga harus memang benar-benar ada, sehingga kita sangat hati-hati dalam melaksanakan tugas untuk praktek siswa ini. Jadi makanya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan itu kita utamakan yang itu. Jadi kita tetap menggunakan protokol kesehatan ini yang utama. Jadi bagi anak-anak yang mungkin katakanlah
dia 37 derajat lebih itu kita suruh pulang untuk lakukan kegiatan di rumah saja dengan menggunakan daring gitu. Baik, kalau kita bicara soal kekhawatiran atas kebijakan ini, saya ingin tahu dari Bapak dan Ibu sudah melakukan pembahasan internal dengan sekolah. Apa sih Pak kekhawatiran dari pihak sekolah untuk sekolah tatap muka ini? Mungkin bisa didengar langsung oleh Kementerian Pendidikan. Iya, jadi yang jelas memang tatap muka ini harus memang mengutamakan kesehatan kita semuanya, baik guru, siswa maupun masyarakat di sekitar kita. Nah, ini tentunya memang sangat hati-hati untuk melaksanakan tugas ini, karena kalau kita sudah terpapar, itu ya sulit untuk mempercayakan kepada masyarakat untuk bisa masuk lagi, itu sulit gitu. Nah, untuk itu kita harus jaga benar-benar kesehatan kita semuanya gitu, baik guru maupun siswanya gitu, Bu. Yang tidak hanya murid tapi juga gurunya juga harus dijaga begitu ya Pak ya, kesehatannya. Iya. Bagaimana Bu Wahyu? Iya, sama. Jadi memang kekhawatiran yang utama itu kalau nanti ada klaster sekolah. Nah, itu berbahaya. Sekolah sudah membuka, kemudian karena ditemukan klaster sekolah, akhirnya kami ditutup kembali. Berarti guru juga harus ganti strategi lagi. Nah, semacam itu Ibu April. Jadi bagaimana tantangannya sebenarnya adalah bagaimana ketika kelas-kelas dibuka kembali, tatap muka dijalankan kembali, kami memastikan anak-anak untuk tertib mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, tidak rangkulan, tidak berdekatan, semacam itu, memakai masker, sesuatu yang sederhana. Tetapi bisa nggak anak-anak menggunakan masker dan face shield selama 2 jam? Nah, itu memang menjadi kekhawatiran dan tantangan kami ketika kelas tatap muka nanti dibuka. Baik, karena perubahan sedikit saja sudah mempengaruhi bagaimana sekolah untuk beradaptasi lagi ya, untuk bisa menciptakan protokol kesehatan untuk mengamankan tidak hanya murid, juga guru. Bu Wahyu, Pak Cipto, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Bu Wahyu, Pak Cipto. Salam untuk murid-murid dan guru-guru di sana. Untuk teman-teman yang di televisi. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.